wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nurmasari, NPM 1901012012. Saya dari kelas C akan menyampaikan materi fikih kontemporer yang pembahasan pertama yaitu mengenai pernikahan beda agama menurut hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang pernikahan campuran mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan campuran adalah pernikahan antara orang-orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Sedangkan dalam hukum Islam, menikah beda agama sudah dijelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran di dalam hukum. Di dalam hukum Islam sendiri, para jumhur ulama menganjurkan untuk menikahi wanita yang ahli kitab, Majusi dan Sabi'iyah. Menurut Yusuf Qardawi, kebolehannya tersebut karena didasari oleh dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa Alkitab diistimewakan dalam muamalah. Namun dalam hal ini ada sebagian ulama yang mengharamkan menikah dengan wanita yang ahli kitab. Namun sebagian ulama juga ada yang membolehkan dengan syarat yang cukup kuat, yaitu apabila dalam keadaan terpaksa supaya tidak tergelincir pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Shaltut, jika posisi laki-laki lebih kuat sehingga tidak mempengaruhi oleh istrinya yang ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani, Shaltut lanjut membolehkan karena dari segi keserupaan. Agama Islam dekat dengan Alkitab, yaitu percaya kepada Allah dan hari akhir. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, Quran surat Al-Muntahanah ayat 10, dan An-Nisa ayat 141 yang menegaskan keharamannya menikahi laki-laki non-muslim dengan alasan hal itu bisa menjadi orang kafir untuk menghancurkan orang yang beriman. Yang bunyinya, Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Dan selain itu, alasan rasional diharamkan menikah dengan orang kafir adalah orang kafir terdapat way of life dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Orang Islam penuh meyakini pada Allah, para nabi, kitab suci, malaikat, dan hari kiamat. Sedangkan orang musyrik tidak percaya akan semua itu. Dan dalam pernikahan ada yang namanya pernikahan ideal. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau istri memilih pasangan yang sepadan atau kafaah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menasihati kepada pasangan yang akan menikah, terutama untuk suami, supaya lebih melihat perihal agama yang dianut oleh calon istrinya. Karena aspek agama harus dijadikan prioritas pilihan di atas kecantikan, harta, dan keturunan. Hadis tersebut berbunyi, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, keturunannya. Yang ketiga, kecantikannya. Dan yang keempat, agamanya. Maka utamakanlah faktor agamanya, maka kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Nikah menurut Islam, pada zaman jahiliyah ada yang namanya menikah pacaran atau khid, yang pergaulan bebas pria dan wanita sebelum memiliki hubungan yang sah. Yang kedua, nikah badal, yaitu seorang suami minta kepada laki-laki lain untuk menukarkan istrinya. Ketiga, nikah istibdo, yaitu seseorang suami minta kepada laki-laki kaya dan bangsawan agar bersedia mengumpulkan istrinya yang dalam keadaan suci sampai ia hamil. Yang keempat, nikah urunan, yaitu seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai hamil. Namun kedatangan Islam menghapus semua itu. Dalam Al-Quran menyebut nikah sebagai mitsaq atau perjanjian antara suami dan istri sejak terjadinya akad. Adapun syarat rukun nikah yang pertama yaitu adanya calon suami dan istri, yang kedua wali dari wanita, yang ketiga 2 orang saksi, dan yang keempat mahar, dan yang kelima ijab dan qabul. Adapun hikmah dari menikah yang pertama yaitu terhindar dari nafsu seks, karena pernikahan merupakan jalan keluar yang baik untuk memuaskan seks manusia.
Kedua, jalan terbaik dalam mendapatkan keturunan. Yang ketiga, akan menimbulkan jiwa kebapaan dan keibuan. Yang keempat, rasa tanggung jawab yang bisa membangkitkan semangat. Dan terakhir, membagi pekerjaan antara suami dan istri. Selanjutnya, hukum menikah ada 3. Hukum menikah yang pertama yaitu wajib. Hukum wajib ini ditujukan pada orang yang sudah siap dan mampu menikah dan dia khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan zina. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu dia sudah siap menikah, dia sudah sanggup menikah, namun dia bisa menahan hawa nafsu. Dan yang ketiga yaitu haram. Haram itu ditujukan pada orang yang tidak sanggup untuk menafkahi, namun ia memaksakan diri untuk menikah. Adapun hukum monogami dan poligami dalam pernikahan. Monogami adalah membolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Asas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 5 abad yang lalu sebagai salah satu asas pernikahan dalam Islam dengan tujuan memberi landasan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Bagi laki-laki, sebaiknya sikap monogami dipertahankan jika tidak ada alasan yang dibenarkan untuk beristri lebih dari satu, seperti ternyata istrinya mandul atau tidak bisa memberikan keturunan. Dan memang pada asalnya hukum Islam menetapkan laki-laki untuk beristri satu saja. Hukum dalam Islam tidak jauh dari ilatnya. Perintah monogami dalam Islam dapat berubah menjadi berpoligami jika benar-benar ditemukan ilat yang dibenarkan. Maka munculnya permasalahan baru setelah Islam membolehkan monogami, yaitu persoalan tentang poligami. Memang pada asalnya hukum poligami itu dibolehkan jika seorang suami tidak dikhawatirkan berbuat zalim terhadap istri atau dia merasa mampu. Menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah yang pertama, dikarenakan seorang suami menginginkan keturunan, akan tetapi istrinya tidak bisa memberikan keturunan atau mandul. Yang kedua, suami yang memiliki overseks tetapi istri memiliki kelemahan seks atau istri memiliki penyakit seperti masa haid yang terlalu panjang. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Di situ didapat kemaslahatan yang harus didapat oleh masyarakat dan wanita yang tidak ingin hidup tanpa suami. Selanjutnya, adapun hikmah dari poligami. Yang pertama, untuk mendapatkan anak dari suami yang subur dan istri yang mandul. Yang kedua, menjaga keutuhan keluarga tanpa harus bercerai dengan istri pertama meskipun sebagai istri cacat fisik atau faktor lainnya. Yang ketiga, untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. Yang keempat, menyelamatkan harta dan martabat wanita dari krisis akhlak atau pelacur. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau biasa disebut dengan nikah kontrak. Nikah mut'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Sejalan dengan kata mut'ah dalam Al-Quran yang artinya bercampur. Penjelasan nikah mut'ah ini ada dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 236. Dalam Islam, tidaklah menikah mut'ah dilakukan kecuali ada kecenderungan seksual untuk memenuhi kebutuhan seksual, berakhir tanpa talak. Karena secara otomatis jika sudah habis masa kontrak yang telah ditentukan, maka berakhirlah riwayat pernikahan itu. Nikah mut'ah pada zaman Nabi berbeda pada zaman sekarang. Pada zaman Nabi, nikah mut'ah dibolehkan namun tidak berlaku untuk semua orang. Hanya untuk orang tertentu dikarenakan terdapat suatu kondisi yang sangat mendesak. Contohnya, pada zaman Nabi berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam, di mana pada zaman jahiliyah perzinahan merupakan budaya yang sudah menyebar luas. Di kalangan Nabi dulu, Umar bin Khattab sangat mengharamkan nikah mut'ah. Lanjut pada mut'ah pada zaman sekarang, pada pengalamannya, Lanjut pada nikah mut'ah pada zaman sekarang, penghalangnya dapat dikatakan batil dan sangat mudah untuk ditolak baik secara akli maupun nakli. Jadi, nikah mut'ah hanya diperbolehkan pada masa Nabi dengan alasan darurat dan memiliki hikmah syar'i di dalamnya. Maka tidak ada alasan yang membenarkan untuk kembali menghalalkan nikah mut'ah sekarang ini pada zaman kita saat ini. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai homoseksual dan lesbian. Secara bahasa, homoseksual artinya hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan homoseks sebenarnya telah terjadi pada zaman Nabi Lut. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu mengenai homoseksual dan lesbian.
Secara bahasa, homoseksual artinya hubungan seks dengan pasangan yang sama jenisnya, baik bagi perempuan dan laki-laki. Dan perbuatan homoseks sebenarnya telah lama ada pada zaman Nabi Lut. Adapun penyebab dan dampak dari homoseksual yaitu yang pertama, tidak memiliki rasa tertarik pada wanita. Yang kedua, menderita penyakit kejiwaan, yaitu mencintai sesama jenis. Yang ketiga, bisa terkena gangguan saraf otak dan melemahkan daya pikir dan semangat kerja. Akibat lain yang tidak kalah bahayanya adalah bisa menderita penyakit AIDS yang membuat pelakunya kehilangan daya tahan tubuh akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah. Bisa terkena gangguan saraf otak dan melemahkan daya pikir dan semangat kerja. Akibat yang tidak kalah bahayanya adalah bisa menderita penyakit AIDS yang membuat pelakunya kehilangan daya tahan tubuh akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, dan alat kelamin. Dalam melakukan hal ini, tentunya memiliki hukum homo dan sanksi bagi pelakunya. Hukum homoseks dan lesbian diharamkan oleh agama Islam dari peluknya yang telah terbukti dijatuhi hukuman. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi homo sama dengan saksi perzinahan. Hal ini pun memiliki perbedaan pendapat antara para ulama yang tidak lebih berkisar pada 3 hukuman, yaitu yang pertama dihukum mati, yang kedua didera 100 kali, jika pelakunya sudah kawin muhsan harus dirajam sampai mati, dan yang ketiga diganjar dengan hukum takzir. Yang selanjutnya yaitu materi tentang khitan wanita. Hukum khitan bagi wanita tidaklah wajib, hanya sekedar kemuliaan saja. Namun, ada beberapa pendapat bahwa khitan bagi wanita sebenarnya perlu dilakukan. Hal ini diperkuat oleh informasi dari para dokter, yaitu meredam gejolak seks yang berlebihan. Lanjut ke materi, yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Zakat menurut bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Zakat adalah kewajiban yang mengeluarkan sebagai harta yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerima. Pendapat tentang zakat hasil tanah yang disewakan yaitu, yang pertama, penyewa dalam hal ini orang yang menggarap tanah yang wajib mengeluarkan zakat. Pemilik tanah yang wajib mengeluarkan zakat, namun pendapat yang pertama lebih kuat sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 141. Lanjut pada zakat dan pajak. Zakat dan pajak sama kewajiban yang harus dipenuhi. Zakat dan pajak sama-sama diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Zakat dan pajak yang mengeluarkan tidak mendapat imbalan. Zakat dan pajak sama-sama memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Adapun perbedaan dari zakat dan pajak. Yang pertama, zakat artinya kesucian, sedangkan pajak beban yang berat. Yang kedua, zakat adalah rukun Islam dan ibadah yang diniati, sedangkan pajak adalah bukan rukun Islam dan tidak wajib diniati. Yang ketiga, ketentuan hukum zakat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya untuk semua. Sedangkan pajak dianjurkan oleh penguasa dan hanya berlaku di berbagai negara saja. Orang yang terkena membayar zakat dan pajak sekaligus, keduanya harus ditunaikan dengan baik. Lanjut pada penjualan di atas harga kontan. Jualan yang harganya lebih dari harga kontan karena kredit hukumnya adalah haram. Yang pertama diharamkan karena menyerupai riba, yang kedua diperbolehkan karena tidak terdapat nas yang mengharamkan bukan termasuk riba. Kredit dan hutang sebaiknya dihindari, namun jika keadaan mendesak maka boleh-boleh saja. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.